Nah, setelah kita berhasil mendownload dari Google Form itu, nih ada sekitar 141 yang isi kuesioner. Nah, kita akan olah nanti data Excel ini ke SPSS. Nah, yang paling penting kita ambil itu adalah mungkin jenis kelamin, umur ya, atau sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, sesuai yang penjelasan video sebelumnya itu, biasanya kita akan nanti mendeskripsikan profil dari kuesioner kita itu siapa-siapa aja yang ngisi, berapa yang laki, berapa perempuan, rentangnya umur berapa saja. Nah, tapi di eh, SPSS itu tidak mengenal yang namanya laki perempuan. Nah, umur ini harus kita kelompokkan. Nah, jadi sebelum kita masukkan data Excel ini, kita harus ubah dulu menggunakan rumus lookup. Nah, caranya seperti apa? Nah, pertama mungkin di di nama ini mungkin kita delete saja ya. Delete tidak perlu. Ini juga waktunya tidak perlu. Nah, jenis kelamin, unit kerja ini juga di delete saja. Nah, ini kita kopikan saja ya, kopikan saja ini, kopikan. Nah, di copy, dipindah, dibuat new sheet baru nih, yang ini dipastikan ke sini. Nah, kita buat di sini insert lagi satu tabel, sini insert lagi. Kita buat di sini jenis underscore kelamin. Kelamin. Nah, ini kenapa pakai underscore? Karena di aplikasi SPSS itu tidak bisa pakai spasi. Nah, umur ya tetap ya karena tidak ada spasi. Nah, ini ada satu 2 3 ini. Nah, ini satu 2 3 4 5 ini adalah eh, pertanyaan di variabel kualitas sistem. Nah, ada 5 pertanyaan. Nah, biasanya kalau tergantung dari apanya ya, dari variabelnya kan ada yang menggunakan X1, X2, X3 dan Y. Nah, maka kalau 1 sampai 5 ini adalah X, kita buat X1.1, ini X2 titik, maaf, X1.2, ini tinggal di blok keduanya, di blok dulu, baru nanti di sudut kanan ini ditarik sampai yang pertanyaan kelima. Nah, artinya ini maksud ini X1.1 ini adalah variabel X1 pertanyaan ke-1 atau variabel kualitas sistem pertanyaan pertama. Ini variabel kualitas sistem pertanyaan kedua, itu maksudnya ya. Nah, di sini kita buat insert lagi ya. Nah, ini kita buat di sini adalah X1-nya itu variabelnya. Nah, ini tinggal kita buat sama dengan sum. Nah, ini gunanya nanti untuk mencari, untuk menguji validitas di SPSS. Nah, di blok tutup kurung, tinggal ditarik ke bawah ya. Ini double klik aja di sudut kanan bawah ini, maka akan terisi sampai bawah. Nah, ini kita buat lagi, berarti ini adalah X2.1, ini X2.2. Nah, ini kebetulan pertanyaannya juga sampai 5 gitu. Nah, jadi kalau nanti di video sebelumnya itu kan kuesioner itu kita buat 1 2 3 4 5 untuk variabel pertamanya, nanti variabel kedua ketiganya diulang lagi dari satu, supaya apa? Supaya kita bisa menandai, oh ini batasan variabel di pertanyaan nya ada 5, ada 3 dan segala macamnya. Nah, ini dibuat lagi untuk di X2, ini sama dengan sum lagi, blok tutup kurung, double klik ke bawah ya, sudut kanan bawah ini. Nah, ini X3.1, ini X3.2. Ini juga sampai, kebetulan pertanyaannya sampai 5 untuk di X3 nih. Nah, ini ditambah lagi insertnya di sini ya. Insert X3.
sama dengan sum kurung tarik ke bawah. Nah, kalau ini Y ya. Y1. Ini Y.2. Ini Y.3. Nah, ini kenapa tidak Y1.1? Nah, karena kebetulan untuk variabel dependennya itu hanya eh, satu Y, karena di sini ya contohnya untuk kuesioner saya itu ada X1, X2, X3 variabel independennya, dia berpengaruh terhadap Y, variabel dependennya. Makanya di sini saya buat Y1, artinya variabel kualitas layanan pertanyaan pertama atau variabel Y pertanyaan ke satu, itu maksudnya ya. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk jenis kelamin ini kita buat sheet baru ya di sini. Kita mengkonversikan jenis kelamin itu menjadi angka gitu. Nah, di sini kita buat boleh di atasnya jenis kelamin. Di sini kita buat aja keterangan. Ini tinggal di double klik ya biar rapi. Nah, ini tinggal di copy. Ini ada laki-laki perempuan ini di copy ya. Jangan diketik, takutnya nanti ada yang tidak sesuai atau typo. Jadi emang harus di copy. Nah, keterangan ini satu, ini dua. Nah, di sheet satu tadi jenis kelamin ini untuk merubahnya ya, laki-laki itu satu, perempuan itu dua, itu nanti kaitannya nanti di SPSS. Makanya kenapa nih di laki-laki ini satu, perempuan itu dua gitu? Karena seperti penjabaran sebelumnya bahwa SPSS itu tidak mengenal kategori laki-laki atau perempuan, makanya kita konversikan dalam angka. Nah, untuk jenis kelamin itu rumusnya flock flock up atau di tab ya di keyboardnya itu flock up. Klik di sini, di situ kan look up value. Nah, nilainya nih, lihat laki-laki. Nah, di sini titik koma. Nah, di atas ini aja ya, jangan di sini aja kita klik biar agak titik koma. Nah, sebagian Excel ada yang menggunakan koma, sebagian lagi ada yang menggunakan titik koma gitu. Nah, kita gunakan kebetulan di laptop saya itu titik koma. Nah, di sini table array. Nah, table array-nya itu ini di sheet 2. Kita blok semuanya. Nah, kita balik lagi ke di atas ini. Full index 6. Pilih di sini 2. Kenapa 2? Maksudnya ini kan ada eh, kolom pertama, kolom kedua. Makanya kolom indeks nomor kedua. Karena kita mau mengubah laki-laki ini menjadi satu, perempuan ini menjadi dua. Nah, pilih lagi titik koma. Nah, di sini ada kondisinya, kondisi benar atau salah. Jadi klik aja nih, double klik atau klik aja di keyboardnya itu tab. Tuh. Nah, tutup kurung. Kenapa? Karena di sini up ini katanya kan yang di laki-laki ini tadi bernilai satu, makanya true. Nah, ini otomatis akan berubah dia langsung karena menjadi satu tadi. Ini saya ulang lagi, enter jadi satu. Nah, ini tinggal ditarik. Wah, ternyata di sini ada yang underscore pagar n garing a. Nah, ada yang salah rumusnya. Coba kita lihat di sini ya. Kita klik di sini, kita tengok sheetnya. Di sini ada keanehan gitu. Kenapa? Karena di sini bilangnya sheet 2 A4 sampai B8. Nah, A4 itu kan di sini, B8 di sini posisinya. Nah, ini kan kosong. Nah, caranya bagaimana? Balik lagi ke yang pertama ini. Pada sheet 2 A1 ini di A1 ini ya, di sheet 2 ini, sheet 2 ini nih di apa ya, di angka 2 nih. Bebas letaknya di mana coba kalau kita ketik di situ FN F4. Oh, nggak mau dia di sini. Coba kalau di sini FN F4. Di sini coba FN F4. Nah,
Di sini juga di B ini kita pencet juga Fn F4. Nah, ini S dollar ini kuncinya ini mengunci agar dia tidak bergeser kemana-mana. Maka akan konsisten dia table area itu dari A1 sampai B3. Bapak enter, saya enter dulu nih. Maksudnya A1 nih B3 nih di sini. Nah, itu maksudnya ngeblok ini biar nggak bergeser-geser. Nah, tinggal ditarik. Nah, akan berubah hasilnya. Jadi ini kuncinya bukan diketik di keyboardnya itu ada lambang S ya, tapi menggunakan Fn F4 atau F4. Ya, tengok nanti di PC-nya atau laptopnya itu silakan saya coba kalau nggak Fn F4, kalau nggak F4 untuk menguncinya. Nah, bagaimana dengan umur? Nah, umur itu misalnya kita mau kategorikan. Kita buat di sini lagi tabelnya. Umur. Nah, umur itu misalnya rentang 17 sampai 21 tahun, misalnya kategori satu. Nih, keterangan kita buat ya. Nah, misalnya 22 sampai 25 tahun itu kategori 2. 26 sampai 30 misalnya kategori 3. 30 sampai misalnya 40 aja, misalnya contoh kategori 4. Nah, 40 ke atas gitu kan. Nah, ini 40 ke atas misalnya kategori 5. Nah, caranya bukan di ini di blok semua ya, karena ini akan kacau gitu. Nah, kita harus buat nilai min dan maksimumnya. Sini baru buat keterangan. Nah, ini 17, ini 21, ini 22, ini 25, ini 26, ini 40, ini 40 misalnya ini nggak usah diisi kosong juga bisa. Ini 1, 2, 3, 4. Artinya di atas 40 tahun, maka akan masuk kategori rentang umur yang keempat gitu. Nah, ini di umur tadi kita buat lagi rumusnya sama dengan lookup atau diklik kalau udah muncul tulisan float tadi pencet aja tab di keyboardnya. Pilih yang ini umur 27 ya, bukan di laki ya, umur 27 titik koma blok ini ya, tabel array-nya. Nah, ini jangan lupa langsung dikunci Fn F4 Fn F4 titik koma ini bukan 2, ini adalah 3. Kenapa 3? Kita lihat si 2. Karena kita mau mengkonversikan kedua nilai ini ke kolom yang ketiga. Makanya di rumus itu menggunakan 3 titik koma true misalnya ya. Enter, tinggal ditarik. Nah, maka ada kategori 3. Kita buktikan 4 itu 40 tahun itu kategori 4 benar nggak? Nah, benar ya, kategori 4. Nah, itu fungsi dari flock up. Nah, jadi untuk mengkonversikan gitu. Atau mungkin ada kebutuhan yang lain, mencocokkan data gitu dari data yang berbeda bisa gunakan juga lookup ini. Nah, bagaimana nanti data ini kita olah di SPSS itu ada di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.